Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terlebih bulan ini masih pada bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu adalah satu bulan yang istimewa. Nah, bulan Muharram itu salah satu dari bulan haram, yang mana ketika kita melakukan amal kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Begitupun ketika kita mengerjakan amal keburukan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini, bulan ini, awal tahun ini menjadi salah satu momentum yang tepat bagi kita untuk kita sama-sama bermuhasabah, untuk kita sama-sama mengevaluasi apakah kita sudah termasuk dari hamba yang dicintai oleh Allah ataukah tidak. Apakah kita sudah lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran ataukah tidak. Apakah kita sudah berubah menjadi hamba yang taat kepada Allah ataukah tidak. Karena yang kita sama-sama sadari ayah bunda yang dimuliakan Allah, bertambahnya waktu, bertambahnya detik, bertambahnya jam, bertambahnya hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, maka itu menunjukkan kepada kita bahwa semakin hari, semakin berkurang jatah kehidupan kita di dunia. Maka tak ada satupun persiapan terbaik untuk meninggalkan dunia, untuk berpisah dengan kehidupan dunia, kecuali kita menabung bekal sebanyak-banyaknya, yakni pahala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, kata Bapak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak gimana Bapak? Kayaknya baru nyari kursi nih Bapak. Bapak sehat, Masya Allah ya. Semoga Ustaz. Masya Allah. Nanti Bapak kalau ada kesempatan ke Bandung atau mungkin Ustadz kesempatan ke sana, semoga bisa bertemu dengan Bapak ya. Masya Allah. Semoga Bapak sehat dan juga seluruh ayah bunda yang hadir pada kesempatan malam hari ini pun diberikan kesehatan, berkah umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah di kesempatan malam hari ini, kita semua akan sama-sama belajar tentang bagaimana menggapai persiapan pulang dengan bahagia. Kita sama-sama akan pelajari sebab-sebab dari husnul ataupun su'ul khatimah. Kenapa kita harus mempelajari sebab-sebab husnul khatimah? Karena kita berharap bahwa ujung dari kehidupan kita, akhir dari kehidupan kita adalah dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa kita pun mempelajari tentang sebab-sebab su'ul khatimah?
karena kita tidak menginginkan, kita menghindari apa-apa yang akan menjerumuskan kita naudzubillah ke dalam su'ul khatimah. Karena dalam sebuah hadis ayah bunda yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innamal a'malu bi khawatimiha." Maka sesungguhnya amal itu tergantung ujungnya. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk slide-nya apakah sudah terlihat ayah bunda? Sudah. Sudah ya, aman ya. Ya. Oke. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-35, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Kalau kita pelajari tafsirnya, ayah bunda yang dimuliakan Allah, maka makna dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang bernyawa dari makhluknya Allah pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu adalah sebuah kepastian. Ya, sebuah kepastian. Karena setiap harinya gitu ya, kita menyadari bahwa ada kelahiran, maka pada waktu itu pula ada yang namanya kematian. Ada awal, ada pula akhir. Karena kita semua ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menjelaskan, tidak perlu kita risau memikirkan kapan kematian kita. Yang harus kita pikirkan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian ini. Makanya ayah bunda yang dimuliakan Allah, dulu ada salah seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu adalah orang Arab pedalaman. Yang mana ketika orang Arab Badui ini ya datang kepada Nabi setelah melakukan perjalanan yang jauh, kemudian bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Alih-alih menjawabnya, Nabi Muhammad justru bertanya kembali, "Wa ma a'dadtu laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Maka Arab Badui ini mengatakan, "La syai'." Tidak ada satupun kecuali aku mencintai Allah dan juga Rasul-Nya. Maka Nabi mengucapkan satu perkataan yang sangat disukai oleh para sahabat. Yaitu apa? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Makna cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ayah bunda yang dimuliakan Allah, itu bermakna ittiba'ul haqq. Mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni takwa. Karena takwa itulah yang kelak akan menjamin kepada kita keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, tidak perlu kita pusing memikirkan kapan kematian itu datang. Karena kematian itu pasti akan datang. Yang harus kita fokuskan, yang harus kita pikirkan adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita. Karena ayah bunda yang dimuliakan Allah, nasihat terbaik itu adalah nasihat tentang tanah. Ya, tentang pemutus dari segala kenikmatan dunia. Karena seringkali ketika kita memikirkan dunia, itulah yang menyebabkan kita hubbud dunia, cinta dunia. Dan kita melupakan tentang hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu semua pasti akan dikembalikan.
Hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Kita semua akan dikembalikan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis selanjutnya ini mengingatkan kepada kita bahwa amal itu tergantung akhirnya. Ya, amal itu tergantung akhirnya. Coba kita sama-sama pelajari. Innal abda, sungguh ada seorang hamba, la ya'malu fima yaran nasu amala ahlil jannah. Ada seorang hamba yang menurut pandangan manusia, orang tersebut banyak melakukan amalan penghuni surga. Amalan penduduk surga. Wa innahu lamin ahlin nar. Akan tetapi, dia berakhir menjadi penghuni neraka. Wa ya'malu fima yaran nas. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang, amala ahlin nar. Melakukan amalan penduduk neraka. Wahwa min ahlil jannah. Namun berakhir menjadi penghuni surga. Kita garis bawahi kalimat terakhirnya ayah bunda. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dan sesungguhnya amal itu tergantung ujungnya. Amal itu tergantung akhirnya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini mengajarkan kita tentang dua hal. Kalau hari ini kita dalam ketaatan, jangan sampai terlena. Jangan sampai tidak istiqomah. Karena alangkah banyak orang yang melakukan kebaikan di awal, namun pada akhirnya dia diwafatkan dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayah bunda yang dimuliakan Allah, ya. Ada pula yang kedua, ini memberikan pembelajaran kepada kita, seburuk apapun perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lalu, sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu, ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Ya. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Tidak ada kata terlambat dalam berubah menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran, belajar memahaminya. Ya. Karena makna terlambat itu, kalau kita sudah masuk ke dalam liang lahat, kita sudah masuk ke dalam alam kubur, kita baru sadar tentang pentingnya kita membaca Al-Quran, tentang pentingnya kita belajar Islam, baru itu terlambat. Makanya berapapun usia kita hari ini, ketika kita terpanggil untuk mempelajari bagian dari ilmunya Allah, maka ketahuilah ayah bunda yang dimuliakan Allah, itu merupakan salah satu bentuk hidayah. Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Ya, Allah menginginkan kebaikan, ya, dan juga menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pulang dengan bahagia itu sangat penting? Kenapa dari tadi Ustadz sedang berbicara tentang kematian? Kenapa kita sedang berbicara tentang husnul ataupun su'ul khatimah? Karena di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dalam satu riwayat beliau menyampaikan annahu man 'asha ala syai'in mata 'alaihi. Sungguh siapa saja yang hidup atas kebiasaan sesuatu, ia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Ya. Inilah pentingnya kenapa kita harus senantiasa taat kepada Allah fi kulli waqti. Dalam setiap waktu, dalam setiap masa. Agar kapanpun Allah memanggil kita untuk pulang,
agar kapanpun Allah meminta kita untuk pulang, kita semua sudah siap menghadap Allah dalam kondisi taat kepadanya. Kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beribadah kepadanya. Oleh karenanya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, kebiasaan kita yang paling sering kita lakukan itulah bagaimana kondisi kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia apabila kebiasaan yang sering kita kerjakan adalah senantiasa taat kepada Allah, dan celaka apabila kebiasaan yang sering kita kerjakan ternyata dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tadi berbicara tentang akhir kehidupan seorang hamba, ya Bunda? Karena yang harus sama-sama kita pahami, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi." Seorang hamba akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama dengan kondisi kematiannya. Maka sesungguhnya akhir kehidupan yang baik itu merupakan satu pertanda bahwa dia pun kelak akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti dalam kondisi yang baik. Akhir yang buruk itu pun menjadi sebuah pertanda bahwa dia pun kelak akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang hina. Ya. Maka dari itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita wafat dalam kondisi seperti apa, sedang apa yang kita lakukan ini sangat penting. Karena menentukan bagaimana kondisi kita ketika nanti dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyampaikan ya di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Baik yang dia sadari ataupun yang tidak dia sadari. Kita semua ini adalah orang yang bersalah. Kita semua ini termasuk bagian orang yang memiliki dosa. Dan Nabi sampaikan, wa khairul khatta'in, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, at-tawwabun, adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan yang pernah kita kerjakan, kesalahan yang pernah kita lakukan, gitu ya, tebus kesalahan tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat kebaikan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita kerjakan mampu menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda tahu tidak Umar bin Khattab? Tahu? Iya Ustadz. Oke. Umar bin Khattab itu siapa? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, ya bunda, Umar bin Khattab itu pernah mengangkat pedangnya untuk membunuh Nabi Muhammad. Pernah menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Maka ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, dia ingin menebus kesalahannya selama dia menjadi jahiliyah. Selama dia penuh dengan maksiat sebelum masuk ke dalam Islam, dengan cara apa? Dia senantiasa taat kepada Allah dan juga Rasulnya.
Tak ada satupun ketika Allah dan Rasul yang mengatakan terhadap satu perkara, memutuskan terhadap satu perkara, kecuali jawaban dari Umar bin Khattab, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami pun taat. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, ayah bunda tahu enggak salah satu sahabiah yang bernama Hindun? Ada yang tahu ayah bunda? Hindun itu siapa? Bukan Hindu ya ayah bunda ya, Hindun. Coba ada yang tahu tidak Hindun itu siapa? Saya lupa. Ada teman SD aku. Oh, teman SD kayak gitu ya. Nah, Hindun itu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Apa? Istri Abu Sofyan ya Ustadz? Istrinya Abu Sufyan, betul sekali. Hindun itu ayah bunda adalah orang yang memakan jantungnya pamannya Nabi yang bernama Hamzah. Karena sebelumnya Hamzah ini adalah orang yang berhasil membunuh ayahnya Hindun ketika sedang perang Badar. Maka saking bencinya kepada Hamzah, Hindun melakukan sayembara kepada siapapun yang berhasil membunuh Hamzah, maka ya akan Hindun berikan emas yang berlimpah, termasuk akan Hindun bebaskan apabila dia seorang budak. Ketika berhasil anak buahnya yang bernama Wasi membunuh Sayyidina Hamzah, maka Hindun menggunakan belatinya merobek-robek perutnya Hamzah, merobek-robek dadanya Hamzah sampai terbukalah jantungnya. Kemudian apa ya bunda? Jantung tersebut Hindun makan. Saking bencinya. Coba kita pikirkan, orang waras mana yang mampu memakan jantungnya manusia? Gak ada. Jangankan jantungnya manusia, jantungnya hewan saja kalau dalam kondisi mentah tidak ada yang suka. Nah, pada akhirnya ayah bunda yang dimuliakan Allah, setelah apa yang dilakukan Hindun, Hindun pada akhirnya masuk ke dalam Islam. Ya, Hindun pada akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan Hindun menebus segala kesalahannya dengan taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Bahkan pada salah satu perang di zaman Sayyidina Umar, perang Yarmuk, Hindun, salah satu pemimpin dari pasukan wanita, membantu pasukan pria untuk mengusir orang-orang kafir, tentara-tentara Romawi. Nah, maka ayah bunda yang dimuliakan Allah, sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang bertobat. Kita tidak pernah mengangkat pedang kita untuk melukai Nabi. Kita pun tidak pernah membunuh saudaranya Nabi, bahkan kita pun tidak pernah memakan jantungnya Sayyidina Hamzah. Maka ya bunda yang dimuliakan Allah, insya Allah pintu ampunan dari Allah itu begitu besar. Pintu ampunan dari Allah itu begitu luas. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayah bunda yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis ini ya, ini mengisahkan kepada kita, menegaskan kepada kita dalam satu riwayat tentang rahmatnya Allah, tentang kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah, harus sama-sama kita fahami bahwa setiap hari laut itu meminta izin kepada Allah. Ya, setiap hari laut itu meminta izin kepada Allah untuk apa? Untuk menenggelamkan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Untuk menenggelamkan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dikatakan oleh Allah? Fayaqufullahu azza wa jalla. Allah menahan azab tersebut. Allah menahan siksa tersebut. Ya, kenapa? Allah menginginkan semoga pada akhirnya mereka mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bunda yang dimuliakan Allah, kecintaan Allah kepada hambanya itu nggak perlu diragukan lagi. Ada hambanya yang bermaksiat, Allah masih berikan kehidupan, Allah masih berikan rezeki. Ya, maka itu merupakan bukti cinta yang paling nyata. Yang harus kita pertanyakan justru sebaliknya. Apakah benar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda
tahu tidak satu fakta tentang terminal lucidity? Ada yang tahu? Baiknya ingatan dan kesehatan seseorang dan juga sesaat Tiba-tiba orang yang sakit parah sehat. Oke. Tiba-tiba Atau- orang yang sakit parah ya, yang dia biasanya sudah menolak obat, sudah menolak apapun tubuhnya gitu ya, tiba-tiba sehat mendadak. Nafsu makannya tinggi, kelihatan sangat bahagia gitu ya. Nah, perlu kita pahami ayah bunda yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang sakit parah tiba-tiba beranjak sehat dalam waktu yang singkat, itu menunjukkan bisa jadi itu merupakan salah satu tanda dari dia sedang detik-detik akan menghadapi sakaratul maut. Karena ya bunda, saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, bahkan di ujung kehidupannya, Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada hambanya. Allah memberikan nikmat yang begitu luas kepada hambanya ya bunda. Allah berikan salah satunya kesempatan sehat sebelum datang sakaratul maut kepadanya, itu memberikan apa? Memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada hambanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu Maha memaafkan segala kesalahan ayah bunda. Ya. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pula kita pun berputus asa dari magfirahnya Allah. Selagi kita bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Seluas apapun kesalahan kita, bahkan seluas samudra, setinggi apapun kesalahan kita, walaupun mungkin setinggi gunung, maka Allah akan memaafkannya, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Termasuk dosa syirik. Dosa syirik pun diampuni oleh Allah selagi dia tidak wafat dalam kondisi syirik. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka darinya Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-18 bahwa Allah itu Maha penerima taubat kecuali 2 taubat yang tidak diterima oleh Allah. Ya. Ada 2 taubat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan kita bertobat di 2 kondisi ini, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama adalah orang yang apabila telah datang ajal kepada orang tersebut. Salah satu cirinya adalah kakinya sudah mulai dingin, nafasnya sudah mulai ngorok kayak gitu ya. Nafasnya itu sudah mulai grek-grek gitu ya. Nah maka pada kondisi seperti itu, dia sedang menghadapi dahsyatnya sakaratul maut, dan ketika dia bertobat di ujung kehidupannya seperti itu, maka itu menjadi bagian tobat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun ketika sedang menghadapi sakaratul maut, Fir'aun hendak berkata, "Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan juga Harun." Tapi sebelum selesai mengucapkan itu, malaikat turun dari langit, mengambil tanah yang ada di laut, kemudian menyumpahkannya ke mulut Fir'aun agar Fir'aun tak mampu untuk melanjutkan perkataannya tersebut. Kemudian, tobat yang tidak diterima yang kedua adalah orang yang wafat dalam kondisi kafir. Orang yang wafat dalam kondisi kafir, maka baginya neraka selama-lamanya. Orang yang wafat dalam kondisi kafir, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah, selagi kesempatan itu ada, selagi kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah, maka segeralah untuk berubah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ingin bertanya. Kalau misalkan malam ini adalah malam terakhir kita hidup di dunia, besok subuh adalah hari kematian kita. Kira-kira apa yang ayah bunda ingin makan malam ini? Coba. Apa yang ingin ayah bunda makan di malam hari ini ayah bunda? Nasi padang. Nasi padang. Ada lagi? kenyang. Ada kenyang. Seblak kayak gitu ya.
dan lain sebagainya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, Malah Oh, kenyang. kalau Kak. malah kenyang ya. Kalau Ustadz pribadi, Makan ya, teman, kalau makan teman Ustaz. kalau Ustadz pribadi ayah bunda yang dimuliakan Allah, maka Ustadz sudah tidak bernafsu makan apapun. Bener. Jangankan bernafsu, yang Ustadz pikirkan adalah amalan apa yang mau saya kerjakan sampai datang kematian di waktu subuh besok. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, guru kami pernah menyampaikan sebuah nasihat yang singkat. Beliau mengatakan bahwa kesalahan terbesar manusia adalah mereka berpikir mereka punya waktu. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan yang kedua. Jangankan besok subuh ya bunda. 1 menit kemudian, bahkan 1 detik kemudian, kita pun tidak akan pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Oleh karenanya, ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin, kalau kita tahu umur kita hanya sampai besok subuh, yang tidak terbiasa melaksanakan sholat tahajud seketika tahajudnya full semalaman suntuk, yang biasanya tersibukkan dengan dunianya, ketika dia sadar bahwa besok subuh adalah hari terakhir yang hidup di dunia, maka dia akan menyibukkan waktunya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Yang mungkin malamnya suka membuang-buang kesempatan dalam hidupnya dengan melakukan yang tidak bermanfaat baginya, tiba-tiba malam tersebut dia lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya tidak pernah membuka Al-Quran di rumahnya, membiarkan Al-Quran di rumahnya berdebu, kotor, tiba-tiba dia membersihkannya. Kemudian dia membacanya sampai waktu subuh itu tiba. Oleh karena itu ya bunda yang dimuliakan Allah, karena kita ini tak mampu menjamin sampai kapan kehidupan kita, maka istiqomahlah dalam ketaatan. Kita berharap semoga ketika Allah memanggil kita untuk pulang, Allah memanggil kita untuk kembali ke hadapannya, kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi taat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ya bunda yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa ciri-ciri dari husnul khatimah? Apa ciri-ciri dari akhir kehidupan yang baik, ayah bunda? Yang pertama, tanda husnul khatimah, kalau kita mempelajari dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, yang pertama adalah mengucapkan syahadat ketika meninggal. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dia masuk surga. Siapa saja yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah Ustaz, kalau seperti itu saya hafalkan semenjak hari ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, Ustaz ingin bertanya dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau kita di jalan tiba-tiba menginjak paku, naudzubillah ya. Kemudian ayah bunda kira-kira ucapan pertama yang akan kita ucapkan apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Aduh. Au. Aduh, bukan gitu ya. Ada mungkin juga di antara orang-orang di luar sana yang keluar itu bahasa binatang, ya. Nah, pertanyaannya tadi kita mengucapkan astagfirullah, au, aduh gitu ya. Itu kira-kira mikir dulu atau tidak ya, Bunda? Kadang otomatis Pak Ustadz. Spontan itu. Iya. Spontan. Ya, nggak mungkin kan kita kecugaknya kemarin baru aunya hari ini.
ya. Tiba-tiba kemarin kecugak, tiba-tiba hari ini gitu ya, padahal kecugaknya udah kemarin. Maka itu merupakan apa? Bentuk dari respon, gitu ya, spontan, terjadi spontan kayak gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita seperti tadi menginjak paku, maka kita akan mengucapkan sesuatu yang paling sering kita ucapkan. Maka walaupun kita sudah menghafalnya ketika hidup di dunia sebuah kalimat la ilaha illallah, akan tetapi kalau kita hidup tidak dalam taat kepada Allah, maka akan sulit bagi kita untuk mengucapkan kalimat ini. Ya. Karena ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang hanya mampu mengucapkan kalimat yang dia amalkan, yang dia lakukan. Sehafal apapun kita pada kalimat la ilaha illallah, namun apabila kita hidup tidak dalam ketaatan kepadanya, ayah bunda, maka tak akan pernah mampu kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ayah bunda yang dimuliakan Allah, tanda dari husnul khatimah adalah orang yang meninggal dengan kening yang berkeringat. Ya. Yang kedua adalah orang yang meninggal dengan kening yang berkeringat. Karena yang harus kita sadari, ayah bunda Allah Subhanahu wa taala, sakitnya sakaratul maut itu yang paling ringan itu seperti orang yang disayat oleh 70 pedang dalam waktu yang bersamaan. Itu rasa sakaratul maut yang paling ringan. Ya. Makanya kalau kita lihat ayah bunda yang dimuliakan Allah, orang ketika menghadapi sakaratul maut itu merasakan sakit yang luar biasa. Namun dia nggak mampu mengucapkan itu semua. Nah ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Mautul mu'mini bi'ilqil jabin." Kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Maka ya bunda yang dimuliakan Allah, ya, hal ini menunjukkan apa? Beratnya kematian yang akan dihadapi oleh setiap mukmin. Hingga menghadapi kematian yang berat, itu sebagai tanda penghapusan dosa dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, kita harus ingat ini. Kalau kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan berikan ujian yang berat kepada kita. Saya ulang satu kali lagi. Kalau kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan berikan ujian yang berat kepada kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membersihkan dosa-dosa kita di masa lampau. Ya, agar kita ketika kita kembali ke hadapan Allah, kita semua kembali dalam kondisi yang bersih. Kita semua kembali dalam kondisi yang bersih dalam ketaatan kepadanya. Maka meninggal dengan kening yang berkeringat, ini merupakan salah satu tanda-tanda dari husnul khatimah. Yang ketiga, ayah bunda yang dimuliakan Allah, tanda-tanda dari husnul khatimah adalah meninggal pada malam ataupun hari Jumat. Allah. Ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, Ustaz ingin bertanya kepada ayah bunda. Kalau nanti kita wafat, mau tidak kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di alam barzakh? Mau bang. Mau banget. Maka itu bisa. Betul, ayah bunda, itu bisa. Ruh itu bisa saling bertemu dengan ruh yang lainnya. Sebagaimana dalam satu riwayat, ruhnya Nabi Musa itu bertemu dengan ruhnya Nabi Adam. Ya, selagi kedua ruh tersebut sama-sama mendapatkan nikmat kubur. Makanya dulu di zaman Nabi itu ada seorang wanita yang dia punya anak, anaknya lebih dulu meninggal. Kayak gitu ya. Dan Nabi menyampaikan bahwa ya mereka nanti siapapun dari keluargamu yang meninggal, selagi dia mendapatkan
nikmat kubur, maka akan bertemu dengan anakmu. Maka semenjak itu kalau ada saudaranya yang sedang menghadapi sakaratul maut, sang ibu ini berpesan, titip salam ya buat anakku, insya Allah ibu akan segera menyusulnya. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ruh itu bisa saling bertemu selagi mereka dalam ketaatan kepada Allah. Selagi mereka semasa hidupnya selalu taat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ayah bunda yang dimuliakan Allah, syahid selain di medan perang. Kalau di medan perang sudah pasti, ya. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah, asyuhada'u khamsatun. Ya, orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, ya, orang yang mati karena taun, karena wabah penyakit. Yang kedua wal mabdun, orang yang mati karena menderita sakit perut. Wal ghariqu, orang yang mati dalam kondisi tenggelam. Wa sahibul hadmi, orang yang mati tertimpa reruntuhan. Wa syahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan syahid di sini adalah apa? Malaikat menyaksikan bahwa mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kelima ayah bunda yang dimuliakan Allah, meninggal ketika hamil ataupun ketika melahirkan. Ayah bunda, kayak gitu ya. Ini bagi Ustadz ingin menyampaikan pesan ini kepada ayah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kepada bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya. Kalau saja kita merasakan sakitnya wanita ketika haid, maka tak ada satupun laki-laki yang mampu menghadapinya. Ya. Tak ada satupun laki-laki yang mampu menghadapinya. Begitupun ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kalau laki-laki itu ditakdirkan untuk merasakan rasa sakitnya melahirkan, rasa lelahnya hamil, maka sudah pasti laki-laki itu pasti akan mati lebih awal. Ya. Nah, oleh karena itu ayah bunda, melahirkan hamil itu sesuatu yang berat. Maka pahalanya pun nggak main-main. Karena di balik ujian yang berat, terdapat pahala yang hebat. Di balik ujian yang berat, terdapat pahala yang luas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadatin yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan wanita yang dibunuh anaknya, maksudnya apa? Karena melahirkan, masuk golongan syahid, dan anak itu akan menarik dengan tali pusarnya ke surga. Kemudian ayah bunda yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam adalah meninggal karena sedang ribat. Ribat itu apa? Ribat itu adalah berjaga di perbatasan. Para tentara-tentara yang menjaga keamanan kita sebagai warga negara, sebagai rakyat sipil di perbatasan, mereka rela berjauhan dari saudaranya, berjauhan dari keluarganya untuk menjaga kemaslahatan umat. Maka kalau mereka wafat dalam kondisi seperti itu, ayah bunda ketahuilah, itu merupakan salah satu tanda dari husnul khatimah. Kemudian yang selanjutnya ayah bunda yang dimuliakan Allah, yang ketujuh, meninggal dalam mengerjakan amal yang salih. Ya, makanya wallahi ayah bunda, satu sangat iri kepada orang yang mampu wafat ketika khutbah sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada orang yang wafat dalam kondisi sujud terakhirnya. Ada orang yang wafat dalam kondisi mengajarkan Al-Quran. Sedangkan kita yang masih hidup, kita masih bertanya-tanya, dalam kondisi apa kita akan dipanggil oleh Allah? Ya? Dalam kondisi apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayah bunda mau tidak diwafatkan dalam kebaikan? Mau? Mau dong. Mau banget.
Mau banget. Oh. Hadir di majelis ilmu kebaikan atau tidak ya Bunda? Ya, kebaikan jelas. Kebaikan. Siap untuk kita kembali kepada Allah? Siap. Harus siap. Siapa? Jawabnya jadi tiba-tiba ragu ya Bunda ya. Siap. Langsung mengingat, aduh apaan aja ya. Udah. Bapak siap, katanya Bapak siap, enak aja. Masya Allah. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ketika ditanya siap atau tidak untuk wafat, tidak. Tapi tak ada apapun yang kita lakukan. Tidak ada ibadah yang kita kerjakan. Ya, Bunda, orang yang hidup itu banyak inginnya. Pengen punya A, pengen punya B, pengen punya C. Sedangkan orang yang wafat yang mereka inginkan satu, kembali ke dunia untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan orang yang wafat itu bisa hidup kembali ayah bunda, maka nggak mungkin ada orang yang mampu bermaksiat di alam semesta ini. Ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lantas apa? Ya, lantas apa yang menjadikan tanda-tanda dari su'ul khatimah? Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan apa? Kita selama hidup ya, menyimpan jimat di rumah kita, menyimpan keris di rumah kita yang memang ada isi di dalamnya. Setiap malam tertentu kita basuh, kemudian air basuh hanya kita gunakan untuk mandi. Itu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bunda. Sama dengan kita mengakui bahwa ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Ya, maka hati-hati ya Bunda yang dimuliakan Allah. Ya, karena syirik ini itulah yang akan mengharamkan kita dari mendapatkan nikmatnya surga. Jadi syirik yang kita kerjakan, syirik yang kita lakukan itulah yang menjadi sebab. Ya, itulah yang menjadi sebab kita itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berbuat bid'ah. Ya, berbuat bid'ah. Melaksanakan agama, ya, menciptakan sesuatu yang baru di dalam agama. Bid'ah ini urusannya dalam agama ya Bunda. Misalkan apa? Kita mengada-ngadakan sesuatu dalam agama. Nggak boleh. Kayak gitu ya. Yang ketiga, terus-menerus berbuat maksiat dengan menganggap remeh dan sepele perbuatan maksiat tersebut. Maka itu merupakan salah satu tanda akhir kehidupan yang buruk ayah bunda. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah, di umur kita yang hari ini sudahlah tidak muda lagi. Sudah cukup berumur kita semua. Semakin berkurang kesempatan kita ayah bunda. Maka yuk, kita sama-sama. Ya, kita sama-sama manfaatkan setiap kehidupan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ayah bunda, lalai terhadap Allah dan merasa aman dari siksa Allah. Ya, lalai terhadap Allah dan merasa aman dari siksa Allah. Ketika dia mendapatkan kekayaan, menganggap kekayaan tersebut mampu menghilangkan setiap kemudaratan atau azab Allah yang akan menimpanya. Ya, padahal ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang merasakan aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi itu? Mereka yang hidup senantiasa dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ciri dari su'ul khatimah adalah berbuat zalim. Ya, zalim itu adalah memandang kezaliman memang ladang kenikmatan namun berakibat menakutkan. Hati-hati ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cek kembali lagi rumah kita, ada tidak yang
ada dalam rumah kita itu merugikan tetangga kita, mengganggu kenyamanan tetangga kita ya Bunda. Ya, karena siapapun yang tidak memuliakan tetangganya, yang berbuat zalim kepada tetangganya, jangankan untuk masuk surga, untuk mencium wanginya surga saja tidak mampu. Untuk mencium wanginya surga saja mereka tidak mampu, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Ya. Oleh karena itu, misalkan ayah bunda yang dimuliakan Allah, anak kita hendak melakukan apa? Hendak melakukan pernikahan. Ya. Anak kita hendak melakukan pernikahan, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Nah, maka jangan sampai pernikahan tersebut menjadi ajang bagi orang-orang itu mendoakan keburukan untuk anak kita. Ini kalau di kota mungkin berbeda kebiasaan ya bunda, tapi kalau di kampung itu seringkali ketika pernikahan itu apa? Mengeverboden jalan, menghalangi jalan. Betul? Ustadz, tapi kan udah izin ke pihak pemerintahan setempat. Ustadz mau tanya ya bunda, yang punya jalan tersebut itu pemerintahan atau seluruh masyarakat yang ada? Seluruh Seluruh masyarakat. masyarakat yang ada. Pemerintahan mengizinkan, tapi orang yang lewat terganggu disebabkan hajatan yang kita adakan. Kira-kira ya bunda yang dimuliakan Allah, apa ucapan yang keluar dari ucapan mereka? Kita pernah nggak merasa kesal terjadi kemacetan yang cukup lumayan disebabkan ada orang yang bikin hajatan di samping jalan? Pernah? Pasti Ya, mengeluh ya. Pasti mengeluh, bahkan mendoakan keburukan. Makanya kita itu diajarkan sebelum kita itu punya mobil, maka buatlah dulu garasinya. Jangan kita jadikan, ayah bunda yang dimuliakan Allah, jangan kita jadikan jalan umum sebagai tempat parkir mobil kita. Itu pun bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk perbuatan zalim kepada tetangga kita. Jangan sampai hewan peliharaan kita itu mengganggu suaranya ke tetangga kita. Jangan sampai tanaman yang kita miliki mengotori halaman tetangga kita. Ya, bahkan kalau misalkan buah kita punya buah mangga, sebagian buahnya ada di tetangga kita, maka sampaikan kepada mereka dalam hukum fikihnya, kalau buah itu sudah ada di bagian rumah tetangga kita, maka mereka berhak untuk mengambil buah tersebut tanpa perlu izin terlebih dahulu kepada kita. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, berteman dengan orang-orang yang jahat. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang jahat, siapa yang nanti akan mengenang kita ketika kita sudah wafat? Siapa yang nanti akan mendoakan kita kalau kita sudah wafat, ayah bunda? Ya, maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat apa yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-27 sampai ayat 28. Orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan yang lurus bersama dengan Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Maka hati-hati dalam memilih teman, sahabat semua. Karena teman itulah yang akan membangun kebiasaan kita. Teman itulah yang akan berpengaruh apakah itu untuk kebaikan kita ataupun untuk keburukan kita. Maka pilihlah teman-teman yang salih. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah, yang terakhir, tanda dari su'ul khatimah adalah bersikap ujub. Ujub itu adalah sikap merasa bangga dengan amal perbuatannya sendiri. Kalau bukan saya yang mimpin, gak mungkin seperti ini. Kalau bukan saya ketuanya, gak mungkin akan sesukses ini. Itu merupakan ujub. Dan ujub itu akan menghilangkan pahala dari sebuah amalan. Oleh karenanya ayah bunda yang dimuliakan Allah, landasi setiap amalan kita karena Allah, karena ketika apa yang kita landasi karena Allah, maka Allah pun yang kelak akan memberikan balasannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya kami persilahkan kembali kepada ayah bunda
yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Tafadhol masykuran. Silakan yang ingin bertanya langsung aja. Bapak mau bertanya nih Pak Ustadz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Iya, tadi Bapak. yang su'ul khotimah, yang husnul khotimah adalah mereka yang meninggal saat melahirkan. Ya. Di sini kan maksudnya melahirkan dalam kelahiran normal. Seandainya ada kejadian seorang perempuan yang melahirkan tapi bukan karena normal, tapi misalnya sesar, hanya sesar mungkin kejadian, apakah itu termasuk husnul khotimah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tambahin Bunda. boleh nggak? Boleh, Satu Ibu. pertanyaan biar sekalian satu kamera soalnya. Boleh, Ibu. Ada pernah aku dengar kalau seandainya kita mentalkin orang yang saat sedang sakratul maut itu kan sebaiknya memang la ilaha illallah. Tapi dikhawatirkan pada saat mereka menyebut la ilah itu mereka sudah pergi. Jadi disarankan untuk mentalkin dengan kalimat sesingkat mungkin yaitu Allah, Allah, Allah. Itu apakah bisa seperti itu Ustadz? Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu Uci ya. Oke. Yang pertama, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kadang kebanyakan orang hari ini menganggap lahiran sesar itu tidak menyakitkan. Ya. Itu menunjukkan istrinya lemah. Itu menunjukkan istrinya tidak kuat. Padahal ayah bunda, sakitnya sesar itu sama dengan sakitnya lahiran normal. Hanya bedanya orang yang lahiran normal sakitnya di awal, yang lahiran sesar sakitnya di akhir. Ya? Benar. Karena luka sesar itu ya bunda ketika kering itu sakit loh. Bahkan bekasnya itu sulit untuk dihilangkan. Benar. Ya? Bahkan boleh jadi tidak akan pernah hilang. Benar. Oleh karena itu bertahun-tahun betul. Jangankan itu, saat itu pernah dikasih tahu oleh salah satu salah satu saudara ya sampai sekarang bekas sesar masih ada, nggak akan hilang. Kecuali mungkin di sesar gitu ya. Oleh karena itu ya bunda yang dimuliakan Allah, apakah orang yang lahir dalam kondisi disesar kemudian wafat, dia pun mendapatkan bagian dari yang disebut sebagai husnul khatimah, mati syahid di dalamnya? Insya Allah. Karena yang dimaksud melahirkan di sana baik lahiran dalam kondisi normal ataupun lahiran dalam kondisi tidak normal. Ya, baik lahiran melalui jalur semestinya atau melalui jalur yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya betul apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Uci. Ya. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Uci bahwa kita ketika mentalkin ayah bunda, kalau sudah menyaksikan seseorang ini menunjukkan tanda-tanda akhir dari kehidupannya, wallahi ya bunda, jangan pernah tinggalkan mereka barang satu detik pun. Jangan tinggalkan. Kenapa? Mereka sedang berjuang untuk menghadapi fitnah kematian. Maka temani mereka, talkin mereka, mungkin mulut sudah sulit untuk berbicara. Mata sudah sulit untuk bergerak, tapi yang paling peka itu adalah telinganya. Makanya kenapa yang dianjurkan Nabi ditalkin. Nah, apakah karena kita khawatir meninggal ketika mengucapkan la ilah, itu menjadi sesuatu yang buruk? Jawabannya tidak. Oh, oke. Tidak. Tetap kita ajarkan la ilaha illallah. Nggak mampu, terus kita ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Karena pernah kita sampaikan dalam satu riwayat, innamal a'malu, ya, innamal a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilah terus wafat, kita niatnya untuk mengatakan tidak ada Allah, dosa.
Oh, Ya, oke. seperti itu. Karena sekali lagi ayah bunda, Allah itu lihat ikhtiar kita, bukan hasil yang kita dapatkan. Coba ayah bunda yang dimuliakan Allah, Ustaz ingin bertanya. Allah memerintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk berperang. Yang diperintahkan itu perang atau yang diperintahkan itu menang perang? Perang, Berperang. perangnya Ustadz. Perangnya. Ketika dapatkan kemenangan, kira-kira dapat kebaikan tidak? Iya, Untuk iya, kebaikan lah. Dapat. Jelas Ketika gitu. mendapatkan kekalahan, kira-kira mendapatkan kebaikan tidak? dapat. Dapat. Nah, maka coba ayah bunda buka ya, Ustaz tantang ayah bunda buka mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ada tidak Allah yang mewajibkan kita terhadap hasil? Gak ada. Kewajiban kita ketika memiliki anak adalah apa? Mengajari mereka dengan pendidikan yang terbaik. Ke depan anak kita jadi anak soleh ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Ya, kewajiban kita itu ikhtiar. Ya, kewajiban kita itu belajar. Ayah bunda, nggak ada satupun ayat yang mewajibkan kepada kita untuk apa? Untuk bisa baca Quran secara tartil. Yang wajib bagi kita itu adalah ikhtiar. Makanya moto kita, kalau misalkan kita belum lancar baca Qurannya, sampai akhir hayat kita paling minimal, kita wafat dalam kondisi proses memperbaiki bacaan Al-Quran. Allah memerintahkan kepada para suami untuk mencari nafkah. Bukan untuk mendapatkan uang. Ya, kewajibannya mencari nafkah dengan cara apapun selagi itu halal. Adapun mendapatkan harta, gitu ya, itu merupakan hasil. Ya, maka dari itu ayah bunda yang dimuliakan Allah, fokuslah pada apa yang menjadi kewajiban kita, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan? Ustaz enggak, cuman mau memastikan lagi ya Ustaz ya. Jadi kalau kita kebetulan berhubungan sama orang yang kayaknya udah mau nggak ada, kita kan harus Ya. talkin. Jadi kita kan nggak tahu ya kadang-kadang ya Ustaz ya, dia udah ngomong apa enggak. Jadi kita terus aja melantunkan la ilaha illallah Muhammad Ya. Rasulullah. Terus ya, Betul, Ustaz, betul. kenapa ya Ustaz? Betul. Itu berkali-kali sampai Berkali-kali sampai nafasnya nggak ada. oh, oke. Pokoknya kesalahan besar, kalau ada orang sedang sakaratul maut kita tinggalkan. Itu kesalahan besar. Ayah bunda, mungkin lisannya udah nggak bisa ngucapin apapun, tapi kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Oh, Nah, ayah kami itu kebetulan dekat dengan salah satu sahabatnya, yang mana sahabatnya ini ketika wafat memang istrinya sudah lebih awal meninggal. Jadi ayah kami yang menunggu sahabat itu di ruangan ICU, ketika udah detik-detik kematiannya dipanggil oleh dokter ayah bunda. Masuklah ke ruang ICU tersebut. Ketika masuk, ayah kami tuh mentalkin sambil mengucapkan, kalau memang mau pulang, pulang dengan bahagia. Kalau memang mau pulang, insya Allah kita semua ikhlas. Apa yang terjadi? Nangis ayah bunda. Matanya udah nggak bisa buka. Mulutnya sudah nggak bisa bicara. Tapi pendengarannya itu benar-benar tajam. Ya, seperti itu. Makanya ayah bunda, sering kan kejadian kayak gitu ya. Ketika seorang itu sedang dibius, badannya nggak bisa gerak, mulutnya nggak bisa berbicara, tapi pendengarannya masih apa? Bisa mendengarkan detak jantung, masih bisa mendengarkan detak jam, kayak gitu ya. Masih mampu mendengarkan apa yang diucapkan oleh dokter. Itu pada beberapa kejadian seperti itu ya bunda. Nah, oleh karena itu gitu terus gitu ya, sampai kita betul-betul yakin ini adalah akhir hayatnya, baru setelah itu kita cukupkan. Ya, kita usap kayak gitu ya. Kemudian segera memposisikan tubuhnya dengan posisi yang baik seperti sholat. Kenapa? Karena tubuhnya orang yang sudah wafat itu akan kaku, sahabat Al-Quran. Akan kaku. Kayak gitu ya. Sambil kita, jadi gini, ayah bunda, saya sangat rekomendasikan kalau ada yang wafat, kunjungi. Takziah kepada mereka. Kenapa? Itu yang jadi pengingat kita bahwa kita semua, ustadz yang hadir di sini, kita semua adalah calon mayat. Ya, bahkan ayah bunda, ada salah seorang ulama salafus salih
yang ini menjadikan apa? Pengingat dia ketika hendak bermaksiat kepada Allah adalah dia membuat kuburan yang dia gali langsung di samping rumahnya. Ketika dia mulai terlena dengan dunia, ketika dia mulai tergoda dengan bisikan syaitan, maka dia masuk ke dalam kuburan yang dia buat itu sambil mengatakan, inilah tempat teristirahatmu terakhir di dunia, wahai hamba Allah. Termasuk ayah bunda, Ustaz ingin bertanya, ada nggak di antara ayah bunda yang sudah punya kain kafan? Ada? Tidak ada. Pantas seringkali kita lupa tentang kematian kita, ayah bunda. Guru kami itu mengajarkan beli kain kafan semenjak dini. Tempatkan di tempat yang paling sering kita buka. Di tengah baju kita yang mungkin harganya ratusan bahkan jutaan, simpen paling atas. Biar itu jadi pengingat bagi kita. Ini loh, seindah apapun merek baju kita si Sesa. Si Sesa ya bunda tahu? Ya gitu ya. Ustaz taunya si Sesa doang gitu. Kalau ngelihat orang yang ini, oh si Sesa nih bajunya kayak gitu ya. Salah satu baju mahal kayak gitu ya. Bajunya si Sesa atau baju yang mahal gitu ya. Sebagai pengingat bahwa kelak kain kafan yang kasar itulah yang menjadi pakaian terakhir baginya. Ayah bunda, kita suka lihat nggak ulama-ulama Indonesia terdahulu yang mereka itu di atas kepalanya itu ada kain putih. Apa itu? Kain kafan. Biar itu mengingatkan mereka bahwa kematian itu selalu mengintai mereka. Kematian itu selalu mengintai kita, ya bunda yang dimuliakan Allah. Ya, bahkan guru kami itu seminggu sekali, beliau tuh dalam salah satu kesempatannya ketika salat tahajud menggunakan kain kafannya. Agar beliau mampu merasakan betapa panasnya kain kafan tersebut. Betapa kasarnya kain kafan tersebut, ayah bunda. Ya, jadi saran dari Ustadz, selepas kajian ini, beli kain kafan, simpan di tempat yang paling sering kita lihat. Pegang kainnya sebagai pengingat bahwa kita semua ini adalah calon mayit. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ada lagi? Ya, lagi. Ih, sedih. Ada yang tanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Yang mau nanya? Siapa lagi yang mau nanya nih? Masih pada bangun kan? Baik Ustaz. Sepertinya sudah nggak ada nih. Oke Ustaz, sepertinya sudah cukup. Jadi terima kasih Ustadz buat kajiannya tentang tema hari ini mengenai ciri-ciri orang berpulang secara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Semoga siapapun kita semua di sini itu adalah termasuk hamba-hamba Allah yang akan berpulang dalam ketaatan dan dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ustadz, mungkin nanti selanjutnya kita jumpa lagi di bulan depan ya Ustadz ya, insya Allah di minggu ketiga ya Ustadz ya. Insya Allah. Dengan tema yang lain. Insya Allah. Tema yang lain. Udah nanti itu yang usulan tema nanti biar lewat grup aja nanti di sini. Ya. Buat teman-teman Maaf sih. Ya, Kak, maaf ya. Silakan, boleh nambah satu lagi Kak ya. Boleh. Dari tadi udah mikir sih, cuma pas ditanya gitu, apa tadi ya mau pertanyaannya cepet lupa gitu. Ini baru inget lagi nih. Jadi gini, Pak Ustadz, kan kita juga sering kaget gitu ya. Kemarin orang itu kan masih sehat gitu ya, tiba-tiba meninggal. Nah, proses itu kan tadi juga Ustadz jadi cerita ya yang orang dikasih sehat, dikasih happy gitu kan ya, mau makan banyak. Itu namanya apakah itu termasuk husnul khotimah juga Pak Ustadz?
Karena kita juga kok cepet banget ya prosesnya gitu ya ketika kita menghadapi. Jadi ini dari pengalaman sih Pak Ustadz ya, ketika ibu saya meninggal ya, seperti yang tadi Ustadz sudah sebutkan ciri-cirinya, memang kita semua mendampingi ya ibu, dan apa yang Ustadz tadi sebutkan semua alhamdulillah ada gitu ya. Tapi ketika suami meninggal gitu ya, itu cepet banget dan sampai kita tuh nggak bertemu gitu. Malah kalau tadi Ustadz bilang kalau tahu mau meninggal gitu kan ya, pasti kita nggak akan tinggalin gitu kan ya. Nah, itu tapi waktunya juga misalkan kata orang ketika dalam bulan Syawal gitu ya. Itu apakah termasuk husnul khotimah juga ya Pak Ustadz? Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pertama ya kita doakan bahwa setiap dari kita yang kelak nanti wafat, dari saudara kita, keluarga kita yang wafat, semoga setiap amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tahu itu hanyalah tanda-tanda dari husnul khatimah dan juga tanda-tanda dari su'ul khatimah. Seringkali ini jadi perdebatan ayah bunda yang dimuliakan Allah. Boleh mungkin selepas kajian ini ayah bunda cari hadis, ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa ada seorang pemuda yang seorang pemuda yang dia itu sudah membunuh 100 orang. Kemudian seorang pemuda ini bertanya kepada seorang ulama, aku sudah membunuh 100 orang. Kira-kira mungkin tidak Tuhan masih memaafkan aku? Maka kata ulama tersebut, masih bisa. Andaikan engkau memiliki dosa seluas samudra, setinggi gunung, ketika engkau bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatmu. Maka ulama tersebut ayah bunda mengatakan, syarat engkau untuk bertobat, pergilah dari desa orang-orang mujrimin, dari desa orang-orang yang berdosa ke desa orang-orang yang salih. Dan belum lama berjalan ayah bunda, tahu tidak? Ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu turun dua malaikat. Turun dua malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Kata malaikat azab, ini warga saya. Ya. Karena dia belum berbuat baik, dia sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak, ini warga saya. Kenapa? Karena di akhir kehidupannya, dia memilih untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan kampungnya orang-orang yang berdosa. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berdebat. Jadi perdebatan itu selalu ada, bahkan di kalangan para malaikat. Turun malaikat yang menjadi penengah. Maka kata malaikat itu ukur. Coba lebih dekat ke kampung orang-orang salih atau lebih dekat ke kampung orang-orang yang berdosa. Ternyata ya bunda, walaupun belum lama berjalannya, lebih dekat ke kampung orang-orang yang salih. Dan dalam hadis itu jelaskan, Allah lah yang melipat bumi agar jaraknya ke kampung orang yang salih lebih dekat beberapa jengkal dibandingkan langkahnya menuju kampung orang-orang kafir. Allah se-effort itu, Allah se-ikhtiar itu agar kita jadi husnul khatimah ya bunda. Nah maka Ibu Siti Komariah ya sekali lagi, yang kita bisa tahu itu tanda. Kita nggak pernah tahu tentang apa yang sebetulnya terjadi. Ya, misalkan kita lihat makanya Sayyidina Hamzah yang wafat ketika perang Uhud, ketika sedang dipindahkan ayah bunda, jasadnya dalam kondisi utuh. Darahnya itu masih mengalir ayah bunda. Setelah ribuan tahun berlalu. Maka itu menunjukkan apa? Bagian dari tanda-tanda keajaiban. Tanda-tanda dari husnul khatimah. Nah insya Allah Ibu Siti Komariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika suami kita yang sudah meninggalkan kita itu adalah orang yang baik, memenuhi hak istrinya, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, itu merupakan salah satu sebab pasangan kita Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah.
Insyaallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin, terima kasih Pak Ustadz. Apaan? Ada lagi kau mau nambahin pertanyaan lagi? Mumpung ada Pak Ustadz ya. Iya. Apa ya itu, kalau, aduh tadi cepet lupa nih. Kalau ditanya sama Uci langsung lupa. Kok ngeri Nah, aku. ini Pak Ustadz ya, ya kita kan kalau sebagai anak tuh kepada bukti bakti terakhir kita, ya kita mengirimkan doa gitu kan ya kepada ibu kita, bapak kita, kakek kita, dan saudara-saudara kita. Nah, sebagai suami istri nih Pak Ustadz, apa yang harus sebagai bakti kita terakhir terhadap pasangan ya setelah pasangan kita meninggal, itu selain ya kirim doa juga, apakah sama ya dengan yang seperti kepada amalannya itu seperti kepada orang tua juga, atau gimana ya Pak Ustadz? Itu. Oke. Nah. Salah satu bakti kita kepada suami ketika suami tidak ada adalah dengan kita menutup aurat kita, itu adalah bakti kita. Adalah ketika kita menjaga aib-aib suami kita, itu adalah bakti kita. Ketika kita tidak merendahkan suami kita di hadapan orang lain yang masih hidup, itu adalah bakti kita. Mohon maaf ayah bunda yang dimuliakan Allah. Ini harus kita pelajari dalam fikih pengurusan jenazah. Siapapun di antara kita yang mengurusi jenazah kemudian menemukan sesuatu yang tidak kita sukai dalam jenazah tersebut, maka haram bagi kita untuk mengucapkan itu kepada orang lain. Misalkan kita mencium ada wangi busuk di jenazah tersebut, nggak boleh kita sampaikan kepada orang yang tidak mengurusi jenazahnya, karena sama dengan mengumbar aibnya. Nah, maka tadi dengan menutup aurat itu adalah menutup aurat kita, menutup aurat anak-anak suami kita gitu ya. Itu merupakan bentuk bakti seorang istri kepada suami yang telah tiada. Dengan menjaga hartanya, mendidik anak-anaknya, itu juga bagian dari bakti. Termasuk apa? Terus menyambung tali silaturahim dengan mertuanya. Itu merupakan bentuk bakti kepada suami kita yang sudah lebih mendahului kita. Seperti itu ya. Mungkin kalau dalam kajian yang lain kebanyakan mengatakan dengan cara bersedekah. Itu memang betul. Bersedekah atas nama suami kita gitu ya. Kita mewakafkan sesuatu atas nama suami kita kayak gitu ya. Seperti itu. Sampai-sampai dulu ada satu keluarga itu yang mewakafkan satu kendaraan untuk dipakai apa? Untuk dipakai operasional dakwah. Begitu ya. Kenapa? Dan atas nama suaminya. Biar setiap kemanapun kendaraan tersebut berlayar, kemanapun kendaraan tersebut itu berjalan gitu ya, kelak pahalanya itu akan mengalir kepada suaminya. Tapi di lain itu gitu ya, ada juga yang lain tadi. Dengan menutup aurat, taat kepada Allah, itulah yang nanti akan menyenangkan suami kita yang sudah lebih mendahului kita. Dan sesungguhnya ayah bunda yang dimuliakan Allah, apa yang kita kerjakan sesungguhnya itu diketahui oleh para pendahulu-pendahulu kita. Mereka menyaksikan apa yang kita kerjakan. Mereka akan merasa bahagia kalau yang kita lihat itu, yang mereka lihat adalah kita dalam ketaatan. Dan mereka akan sedih kalau melihat ahli warisnya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua yang sudah mendahului kita, ayah bunda, mereka akan merasa bangga. Insya Allah, ibunda yang sudah mendahului ayah bunda semuanya, itu merasa bangga ketika merasa bahagia, ketika melihat keluarganya rukun, berkumpul dalam ketaatan, sama-sama memperbaiki diri, insya Allah itu bangga. Ya, mari kita buktikan nanti ketika bertemu dengan ibunda kita di akhirat. Apakah mereka bangga kepada kita ketika kita hidup dalam ketaatan? Pasti mereka bangga ya bunda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Apaan? Ya, satu lagi boleh nggak sih? Itu Pak Ustadz boleh ya?
Boleh. Masih boleh ya? Tapi bulan depan ikut lagi. Ini yang perbedaan apa tuh yang pas apa tadi su'ul khotimah ya, apa sih, apa sama Allah tuh syirik ya. Itu kan tipis banget ya Pak Ustadz ya. Kadang di setiap kerja apa, setiap daily activities kita gitu ya, setiap hari itu mungkin ada rasa sombong yang akhirnya kita seperti oh ini kan karena saya gitu kan ya. Jadi sepertinya kita mensyirikan Allah. Itu gimana ya Pak Ustadz caranya supaya selain zikir ya kita ingat terus gitu ya untuk berzikir gitu kan ya. Tapi manusia itu kadang pasti akan lupa ya kadang-kadang ketika berbicara sama rekan atau apa gitu. Oh itu kan gara-gara gue tuh gitu kan pasti misalkan gitu ya. Seolah-olah lebih apa mengalahkan Allah gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz ya cara menghindari hal-hal seperti itu untuk tidak mensyirikkan. Walaupun kan kalau syirik itu orang tuh berpikirnya menduakan Allah dengan pergi ke dukun dan sebagainya gitu kan. Tapi sebetulnya ada dalam hati kita yang lebih bahaya lagi seperti itu. Oke, baik. Pertama, ayah bunda yang dimuliakan Allah, harta itu kita yang harus menjaganya. Sedangkan ilmu yang menjaga kita. Itu yang pertama. Gak akan kita bisa terhindar dari syirik kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Yang pertama. Yang kedua, selalu biasakan sebelum berucap itu berpikir terlebih dahulu. Karena Umar itu pernah mengatakan, aku tidak pernah sama sekali menyesali diamku, tapi aku berkali-kali menyesali ucapanku. Ya. Kemudian yang ketiga, inilah pentingnya untuk senantiasa memurnikan niat. Kembali meluruskan niat. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu menjadi kebanggaan bagi kita. Tapi ucapkan selalu dalam setiap pencapaian yang kita raih dengan ucapan yang sangat indah. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah, inilah pemberian dari Tuhanku. Maka ya bunda, dengan selalu mengingat itu, itulah yang jadi pengingat kepada kita bahwa ya apa yang kita capai itu tidak bisa kita capai kecuali kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita bisa mencapai itu disebabkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak ya untuk ilmunya. Sangat berguna untuk kita semua. Ya, terima kasih Uci udah Iya Kak, thank you juga. Nanti insya Allah bulan depan ikut lagi ya. Baik Ustadz, oke sepertinya ini sudah semakin malam. Kalau kata Ustadz Gifari, kalau semakin malam energi negatif semakin besar ya Ustadz ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu untuk kajian yang sekarang. Nanti bulan depan kita jumpa dengan tema yang lainnya Ustadz. Terima kasih banyak buat ilmunya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Insya Allah bulan depan kita semua dalam kondisi sehat walafiat bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Sehat juga supaya kita bisa ketemu lagi di kajian berikut. Baik Ustadz, kalau mau meninggalkan ruangan silakan. Siap. Silakan. Izin pamit ayah bunda yang dimuliakan Allah. Semoga ya bunda sehat, berkah umurnya. Sama-sama. Izin pamit ayah bunda. Siap. Insya Allah. Bapak sehat-sehat selalu Bapak. Izin pamit. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Ya. Uci, terima kasih ya Uci. Ya, Bapak, sama-sama, Kak. terima kasih. Insya Allah ikut